Seorang anggota Polres Musirawas Utara dilaporkan istrinya atas dugaan KDRT dan perselingkuhan. Diduga cemburu, seorang pria di Ogan Komering Ulu Selatan nekat menikam mantan suami istrinya. Sriwijaya FC datang ke markas PSMS Medan dengan tekad kuat mencuri poin meski tidak tampil dengan kekuatan penuh. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Di informasi pertama saudara, seorang anggota Polres Musirawas Utara dilaporkan istrinya atas dugaan KDRT dan perselingkuhan. Laporan tersebut kini tengah diselidiki Bid Propam Polda Sumsel. Seorang anggota Bayangkari berinisial VS melaporkan suaminya Bribtu FR ke Bid Propam Polda Sumsel atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan. Kasus ini dialami sejak 3 tahun pernikahan mereka dengan terlapor yang kini bertugas di Polres Musirawas Utara. Pelapor mengaku kerap mendapat kekerasan fisik saat menegur suaminya yang diduga menjalin hubungan dengan seorang mahasiswi. Ia bahkan harus menjalani pengobatan psikis dan sempat menerima talak melalui sambungan telepon. Sebagai bukti, pelapor menyerahkan percakapan elektronik, surat pembelian perhiasan, hingga rekaman video call. Jadi waktu dia ketahuan jalan sama cewek itu lagi kan, saya kira sudah dia berhubungan, saya memberanikan diri untuk menelpon mamanya cewek ini kan. Barulah dia mengkubis chat saya selama ini yang dia abaikan. Dia ngomong, kalau kamu berani nelpon ini saya hancurkan ya kamu sama keluarga kamu sekalian. Terus saya bunuh kamu sama keluarga kamu, itu ada buktinya. Itu bukti lewat CCTV dari tempat teman saya, tempat teman saya. Dia ngomong kayak gitu. Dari situ penyakit saya mulai lagi kambuh lagi, saya merasa cemas, saya merasa takut karena sudah menerima ancaman tersebut. Tuhannya saya temukan bukti transaksi, suami saya membelikan dia perhiasan, depalas, terus juga saya menemukan bukti chattingan, bukti screenshot video call mereka berdua. Laporan tersebut kini tengah didalami polisi termasuk dugaan pelanggaran kode etik. Pelapornya ini adalah istri dari seorang anggota Polres Utara yang melaporkan terkait dengan kasus KDRT ya. Dan memang saat ini masih didalami oleh para penyidik ya, khususnya Direktorat Reserse Umum ya, Reserse Umum Polda Sumatera Selatan, khusus untuk tindak pidananya apabila memang terdapat unsur-unsur yang terpenuhi, jadi masih dalam lidik. Kemudian selain daripada itu, khusus untuk teman-teman dari Bid Propam Polda Sumatera Selatan juga sedang menyelidiki terkait dengan kode etiknya ya, jadi sama-sama berjalan. Pelapor berharap kasus ini dapat ditindaklanjuti setelah laporan sebelumnya belum mendapat respons. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Didorong api cemburu, seorang pria di Ogan Komering Ulu Selatan nekat menikam mantan suami istrinya hingga kritis. Warga desa Batu Belang Jaya, Muara II, Oku Selatan, digegerkan aksi penikaman yang dilakukan seorang pria bernama Rian terhadap David, mantan suami istrinya. Korban mengalami luka serius dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Peristiwa bermula saat keduanya terlibat cekcok mulut. Korban diketahui belum bisa menerima pernikahan mantan istrinya dengan pelaku, terlebih rumah mereka berdekatan, sehingga sering memicu pertengkaran. Emosi memuncak ketika korban melihat pelaku bersama mantan istrinya. Tantangan yang dilontarkan korban membuat pelaku tersulut hingga nekat menusuk dengan tajam.
korban dilarikan ke rumah sakit, sementara pelaku yang sempat melarikan diri ditangkap polisi. Yang mana sekalipun memang sudah cerai, tapi karena mungkin tinggal bersebelahan, tapi masih melihat setiap hari, itu yang menimbulkan mungkin di situ timbul sedikit-sedikit gesek-gesekan kecil sebelum kejadian ini. Itu ada dua kali tusukan, namun yang pertama tusukan ini tidak terlalu luka lebar ataupun dalam, dan yang satunya yang tepat di bawah dada, di bawah ketiak yang masih menancap pisau saat kejadian. Kini pelaku ditahan untuk menjalani proses hukum di Polres Oku Selatan. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Seorang pengendara motor di Palembang bertabrakan dengan motor dari arah berlawanan lalu terjatuh ke kolong bus dan tewas. Insiden terjadi karena akan mendahului bus pariwisata. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Brigjen Hasan Kasim Kalidoni Palembang, Kamis 2 Oktober 2025 pagi. Seorang pengendara motor tewas setelah ke kolong bus pariwisata. Peristiwa bermula saat korban mencoba mendahului bus dari arah Simpang Sapta Marga menuju Simpang Celentang. Namun motor korban bertabrakan dengan pengendara lain dari arah berlawanan hingga membuatnya terjatuh. Korban masuk ke bawah bus hingga meninggal di lokasi dengan luka serius. Tiba-tiba ada yang bluk gitu, dia lihat ada apa gitu kan, spion dia udah kena tabrak sama ini, tabrakan dulu gitu. Yang satu masuk ke kolong bis saya. Kenapa Yang belakangan ya. Abang dari mana mau ke mana nih? Dari terminal ini mau ke loket. Dari Sako mau ke loket Ya. Unit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang yang mendapat laporan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil identifikasi, korban diketahui bernama Fadilah Rabiul Nadamudia, 28 tahun, warga Jalan Pangeran Ayin, Komplek BSD Sako, Palembang. Yang meninggal dari arah Bobak, yang satunya dari arah Simpang Celentang. Sementara bis itu dari Bobak mau ke Simpang Celentang. Untuk sementara itu sepeda motornya 2, informasi lagi tadi yang kedua itu bis besar itu. Untuk jenazah dibawa kemana? Ke rumah sakit umum. Jenazah kemudian dibawa ke RSUP Dr. Muhammad Husin sebelum diserahkan kepada keluarga. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, aksi seorang pria memecahkan kaca mobil warga di Palembang, Sumatera Selatan viral di media sosial. Peristiwa yang dipicu selisih paham itu berujung laporan korban ke polisi. Keributan pecah di Jalan Residen Abdul Rozak Kalidoni Palembang saat seorang pria emosi menendang pintu dan memecahkan kaca depan mobil warga. Dengan tangan kosong, ia bahkan sempat berusaha masuk ke dalam kendaraan. Peristiwa bermula ketika mobil korban Reza Ardiwinata bersama istri dan anaknya terhambat laju oleh kendaraan pelaku yang berhenti di badan jalan. Saat hendak mendahului, mobil pelaku justru menghalangi dan beberapa kali mengerem mendadak. Ketegangan memuncak ketika pelaku turun sambil memaki, lalu melampiaskan amarahnya ke mobil korban. Jadi pas begitu saya mau melintas ke jalan Sabu Kingking, ada satu buah mobil Xenia mau keluar rumah. Pas begitu keluar rumah, dia nggak mau ngasih jalan buat kita ngedahului dia. Terus sampailah beriringan, terus di pelan-pelannya jalan mobil itu direm ngejut, di dalam mobil. Posisi ada anak saya dan istri saya, sampai anak saya itu terjatuh di dalam mobil, tapi dia stop, ngerem ngejut, terus turun, langsung memecahkan kaca ini, dan nggak jauh dari situ menendang juga pintu sebelah kiri. Tangan kosong, tapi ada pelaku lainnya yang nggak tahu apa itu adiknya, apa itu anaknya, mengeluarkan senjata juga, kayaknya itu kunci roda, tapi dia nggak berbuat apa-apa. Insiden tersebut membuat istri dan anak korban trauma. Meski sempat diminta diselesaikan secara kekeluargaan, korban tetap melapor ke Polsek Kalidoni Palembang. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Untuk mengurai kemacetan di ruas jalan AKBP C. Agus hingga Simpang Underpass, Satlantas Polrestabes Palembang melakukan uji coba sistem satu arah. Hal ini memicu pro dan kontra warga.
Satlantas Polrestabes Palembang bersama dinas terkait mulai melakukan uji coba penerapan jalan satu arah di ruas jalan AKBP C. Agus menuju simpang Underpass Patal. Uji coba berlangsung selama sepekan mulai 2 hingga 9 Oktober 2025. Arus kendaraan di jalan AKBP C. Agus atau kawasan golf terlihat lebih longgar sehingga pengendara lebih leluasa melintas. Namun, dampak berbeda terjadi di beberapa titik lain, seperti Jalan R. Sukamto yang justru mengalami kepadatan. Pada hari pertama, banyak pengendara belum mengetahui penerapan jalur satu arah, sehingga terjadi kebingungan. Uji coba sendiri bertujuan mengurai kemacetan yang kerap terjadi pada jam sibuk di sepanjang Jalan AKBP C. Agus menuju simpang Underpass maupun sebaliknya. Kemungkinan cukup efektif karena kita memangkas kepadatan di sekitaran kawasan sistem satu arah ini. Untuk sementara kita lakukan uji coba dulu selama 24 jam full selama seminggu. Apabila adanya titik-titik kemacetan baru akan kami analisa dan evaluasi berikut dengan di provinsi, di subkota dan juga di Lantas Polda Sumsel. Ya, jadi akibat dari pemberlakuan sistem satu arah ini mungkin bukan macet, tetapi hanya peningkatan jumlah kendaraan. Pun demikian nyatanya di dalam arus lalu lintas masih cukup lancar. Hanya di depan Bulog ada penyempitan. Begitu. Kebijakan ini menuai pro dan kontra. Sebagian pengendara merasa jalan lebih lancar, sementara yang lain keberatan karena harus memutar terlalu jauh. Lebih longgar kalau kita mau ke arah Mangkunegaran. Tapi kalau mau nganter ke arah sini, kita harus putar dulu. Lebih jauh. Jadi lebih banyak masuk bensin. Betul. Tapi sebelumnya memang sudah tahu, Pak, ada one way ini. Sudah ada. Dari grup. Ya tanggapannya sih sebenarnya bagus-bagus baik, tapi kalau saran aku sih dikasih jam berlaku baik sih. Karena kalau macet itu kan sore bukan pagi, itu baik sih. Nanti ini tidak masalah di one way. Tidak masalah. Tapi kalau bisa dikasih jam berlakunya baik. Ada yang terasa berbeda Kak? Ini kan baru hari pertama nih one way. Hari pertama ini mana? Ya agak macet baik ke arah dari Ricis ke arah Skojo. Dari arah mana? Ricis ini, iya ke arah Skojo, macet parah itu. Jika penerapan ini terbukti efektif, jalur satu arah akan dipermanenkan. Namun bila tidak, skema lalu lintas akan dikembalikan seperti semula. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Hal ini disampaikan oleh pelaksana tugas Direktur RSUD Muhammad Yunus, Heri Permana, yang menyebut kondisi kedua balita penderita cacingan itu kini mulai stabil. Menurut Heri, cacing yang keluar dari tubuh kedua balita sudah mulai berkurang. Bahkan hasil dari pemeriksaan dokter sejak 2 hari terakhir, tubuh Khaira tidak mengeluarkan cacing sama sekali. Meski demikian, kondisi keduanya masih dalam pengawasan tim dokter untuk memastikan seluruh cacing telah keluar dari feses, sehingga tidak diperlukan pembedahan. BAB lagi, terakhir itu kemarin yang kakaknya masih keluar cacing. Kalau adiknya sampai saat ini belum lagi keluar cacingnya, belum ada. Sudah BAB 2 kali yang adiknya tapi belum keluar cacing lagi. Maka ada tindakan lanjut lagi nggak Pak, kayak USG atau apa? Kita masih tetap diobservasi dulu karena berdasarkan informasi dari dokter Wahyudi, dokter SP bedah anak, itu waktu pertama kali kan sudah dibilang itu ada penyebaran ke organ yang lain, tapi mudah-mudahan dengan pemberian obat bisa kita lakukan, jadi tidak perlu dilakukan tindakan bedah. Sebelumnya kasus ini membuat heboh saat balita berusia 1 tahun 8 bulan mengeluarkan cacing dari mulut dan hidungnya, usai demam tinggi disertai sakit di bagian perut. Pemerintah memastikan akan melakukan penanganan hingga keduanya benar-benar pulih. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu.
Hal ini ditegaskan Helmi Hasan usai bertemu dengan 12 siswa bersama orang tua mereka di ruang rapat kantor Gubernur Bengkulu. Menurut Helmi, hak pendidikan anak harus menjadi prioritas utama, namun tak serta-merta harus bersekolah di SMA tersebut. Saat ini kasus yang menarik perhatian berbagai pihak sudah diselidiki oleh inspektorat agar benar-benar jelas dan tak ada lagi yang dirugikan. Sementara itu, Helmi menyarankan 12 siswa itu untuk pindah ke sekolah terdekat yang difasilitasi pemerintah daerah hingga proses penyelidikan selesai. Sebenarnya bukan dipindahkan karena memang mereka belum tercatat di sekolah SMA 5, bukan dipindahkan. Mereka ditempatkan di sekolah negeri karena jangan sampai anak-anak ikut dalam konflik ini. Anak-anak itu kan harus diamankan, dia punya hak untuk belajar. Ya kan, pemerintah punya kepentingan dengan generasi-generasi terbaik kita ini ditempatkan di sekolah negeri dekat rumah mereka. Mereka kan punya hak, Pak, kami ini kan yang harus dimasuk, bukan mereka. Iya, kita perjuangkan dan kita salut. Saya bilang kan tekan anak-anak tadi, nak kamu bagus, kamu memperjuangkan hak-hak kamu. Tetapi nanti kita akan membuka itu melalui inspektorat, apakah betul yang disampaikan atau tidak. Menurut wali murid, opsi pemindahan bukanlah solusi utama dari permasalahan ini. Mereka menginginkan anaknya untuk tetap bersekolah di SMA Negeri 5 karena sudah masuk sesuai ketentuan. Kenapa kami perjuangan sampai saat ini seperti ini? Karena pindah itu bukan solusi bagi kami. Psikis anak, semuanya memang Bapak Gubernur tadi menjanjikan bahwa ada kecurangan ini akan dibongkar. Tapi dibongkar ini kan memakan waktu. Anak-anak kami disuruh pindah dulu dengan gampang mengatakan bahwa setelah ini gampang untuk memindahkan anak. Kan lucu, anak disuruh pindah dulu seminggu, nanti kalau anak terbukti bahwa memang mereka berhak, pindah lagi. Dengan langkah yang diambil pemerintah daerah, diharapkan hak anak untuk menempuh pendidikan tak lagi terhambat karena kasus ini. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Seorang istri di Kabupaten Tebo Jambi melaporkan kematian suaminya ke Polda Jambi lewat pengacara keluarga. Meninggal suaminya dinilai tidak wajar dan diduga kuat akibat tindakan anggota polisi. Kematian Aryadi pada 2 Agustus 2025 menjadi tanya keluarga dan diduga akibat tindakan polisi. Istri korban melalui pengacara resmi melapor ke bidang Propam Polda Jambi. Pihaknya menilai ada kejanggalan besar di balik kematian suaminya. Awalnya Aryadi berpamitan kepada istrinya untuk pergi ke rumah sang kakak Rokaya di Desa Pemayungan, Kecamatan Sumai. Namun sejak sore hingga malam ia tak pernah kembali. Keluarga sempat mendapat telepon dari seorang anggota Polsek Sumai untuk menanyakan keberadaan Aryadi. Beberapa jam kemudian pada pukul 5 pagi jenazah Aryadi diantar ke rumah keluarga menggunakan ambulans. Kapolsek Sumai dan sejumlah anggotanya ikut mengantar namun tanpa memberi keterangan maupun dokumen resmi mengenai penyebab kematian. Saat jenazah dimandikan, keluarga menemukan banyak luka mencurigakan, mulai dari bekas tembakan di kaki, lebam di wajah, luka di leher, kepala bagian belakang pecah, gigi patah, hingga pergelangan tangan yang diduga bekas borgol. Keluarga juga mendapati motor korban sempat ditahan polisi, bahkan muncul tawaran santunan dari anggota Polsek Sumai yang akhirnya ditolak keluarga. Melalui pengaduannya ke Propam, keluarga menegaskan dugaan bahwa Aryadi menjadi korban extrajudicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum oleh oknum polisi. Saya sebagai istri almarhum meminta keadilan kepada penegak hukum dengan seadil-adilnya atas pembunuhan suami saya yang di tubuh suami saya ada kejanggalan. Di leher sebelah kiri ada bekas tusukan, di kepala bagian belakang bonyok dan di depan pecah. Mata sebelah kiri bengkak dan membiru. Dan saya mohon kepada penegak hukum minta keadilan dengan seadil-adilnya. Lewat konferensi pers pada 5 Agustus lalu, Polres Tebo menjelaskan bahwa Aryadi merupakan pelaku penyalahgunaan narkotika yang melakukan perlawanan saat diamankan petugas. Kami buat surat laporan tentang adanya extrajudicial killing yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang dalam hal ini yang menyebabkan kematian korban, dan kami meminta pihak Polda Jambi untuk mengusut perkara ini supaya jelas dan terang sehingga tidak ada korban-korban lain yang menjadi korban dari tidak. Menurut kami itu menjadi sebuah kewenangan pihak kepolisian dalam mengungkap kejahatan dalam penegakan hukum.
Menurut polisi saat itu ada 3 orang diduga melakukan transaksi narkoba di sebuah pendopo di Desa Pulau Panjang, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo Jambi. Anggota Polsek Tebo Ulu melakukan pengintaian dan penyergapan. 2 pelaku berhasil melarikan diri, sementara polisi menyebut Aryadi melakukan perlawanan sehingga polisi melepaskan tembakan. Dari operasi tersebut, polisi mengamankan 98,62 gram sabu. TSK yang salah satu inisial A ini, maaf saya belum sebutkan, identitas pelaku, inisial A, umur 40 tahun, warga Desa Pemayungan, Kecamatan Tumai. Dari yang pelaku ini tadi, maka anggota langsung menyergap dan langsung berusaha mengamankan anggota yang inisial A tersebut oleh anggota kami. Dan si A ini melakukan perlawanan, dan yang anggota kami satu lagi berusaha mengamankan satu orang yang diduga kawan dari TSKA ini, mengamankan, dan anggota kami yang berusaha bergelut dengan si A ini terus melakukan perlawanan. Keluarga Aryadi menuntut investigasi transparan, ekshumasi terhadap jasad Aryadi, serta proses hukum tegas terhadap anggota polisi yang terlibat dalam kematian Aryadi. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Tim unit Reskrim Polsek Sekernan menangkap Andi Baim, warga Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, kedapatan mencuri toko rokok dan toko daging di Kecamatan Sekernan. Saat ditangkap tidak ada perlawanan dari pelaku. Pelaku merupakan residivis spesialis pembobol rumah, bahkan pelaku baru saja 1 tahun keluar dari penjara. Dalam melakukan aksi pencurian, pelaku melakukan sendiri, membobol toko grosir dan berhasil mencuri ratusan slop rokok berbagai merek dengan nilai kerugian mencapai 35 juta rupiah. Tidak hanya toko grosir, pelaku juga mencuri toko daging yang juga berada di sebelah kantor Polsek Sekernan. Di toko daging tersebut, pelaku membawa kabur berangkas yang berisi uang tunai belasan juta rupiah. Pelaku menggunakan peralatan senjata tajam untuk membongkar bagian pintu rumah yang menjadi sasarannya. Kapolsek Sekernan AKP Taroni Zebua mengatakan uang hasil kejahatan digunakan pelaku untuk berfoya-foya, mabuk-mabukan, dan memakai narkoba. Tersangka inisial AB ditangkap oleh unit reskrim, pimpinan kanit reskrim di Desa Pematang Tulai. Jadi kasus yang bersangkutan ini inisial AB yaitu terlibat kasus pencurian dengan pemberatan. Bahwasanya pada 9 hari yang lalu tersangka ini melakukan bongkar rumah, pencurian dan pemberatan di toko daging, justru sebelah polsek ya, kira-kira 5 rumah dari polsek nih. Kemudian kemarin melaksanakan bongkar rumah juga di rumah saudara F di sebelah polsek juga. Jadi ada 2 tempat yang dia lakukan pencurian dan pemberatan dalam rentang waktu yang tidak terlalu jauh, seperti itu. Pelaku nekat mencuri meski baru 1 tahun keluar penjara karena kecanduan narkoba. Berapa kali melakukan kejahatan terutama membongkar rumah? 3 kali. 3 kali itu di lingkungan sekitar rumah kamu apa? Jauh? Jauh. Tapi rata-rata orang yang kenal semua? Hah? Orang tinggal di satu kampung? Apa motivasi kamu? Kamu maling di satu kampung? Narkoba, bukan untuk makan, terutama untuk narkoba. Gak kasihan sama anak. Kamu keluar masuk penjara. Sudah 3 kali, berarti kamu residivis. Akibat perbuatannya, pelaku dijebloskan ke sel Mapolsek Sekernan, dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman 7 tahun kurungan penjara. Tim Liputan, Kompas TV Jambi. Puluhan siswa sekolah dasar dan menengah pertama di Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur Lampung harus dilarikan ke rumah sakit usai diduga alami keracunan makanan bergizi gratis pada Jumat siang 26 September lalu. Total ada 31 orang siswa dan siswi alami keracunan dengan gejala mual, pusing, muntah-muntah hingga membuat tumbuh lemas. Menu makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan adalah roti dengan isian sosis daging yang sudah berlendir dengan bau tak sedap
karena diyakini telah basi. Udah berlendir. Banyak lagi. Mual, pusing, lemes, muntah. Adik ditanyain anak habis makan apa? Habis makan itu apa? MBG apa? Gizi. Nasi itulah. Makan gratis. Makan gratis. Makan gratis dari sekolahan. Menunya roti. Ini dari SD mana? SMP mana nih? SMP Gunung Terang. PGRI. Satu Bumi Agung. Dari puluhan siswa yang alami keracunan, 14 diantaranya harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lampung Timur. Diduga keracunan ya, MBG yaitu terhadap siswa SD dan SMP yang ada di Kecamatan Bumi Agung. Untuk jumlah yang masih baru terdata sejumlah 31 orang. Untuk 14 orang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Sukadana, yang sisanya sudah diperbolehkan pulang. Penyebab diduga keracunan anak-anak kita untuk yang belum kita ketahui masih kita lakukan uji sampel ya, karena dari sampel sudah diambil oleh Dinas Kesehatan dan tim INAPI dari Polres Lampung Timur untuk diuji kandungan-kandungan dari makanan tersebut. Diketahui peristiwa keracunan makan bergizi gratis ini bukan kali pertama terjadi di Kabupaten Lampung Timur. Tercatat pada 28 Agustus 2025 sebelumnya, sebanyak 40 santri pondok pesantren mengalami hal yang sama usai menyantap menu MBG. Kasus keracunan ini sendiri telah dalam tahap penyelidikan pihak Polres Lampung Timur yang juga telah menyita sampel makanan untuk diuji laboratorium guna menemukan penyebab pasti keracunan. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Ego Saputra alias Ego diringkus setelah melakukan serangkaian aksi pencurian katalis knalpot mobil di sejumlah lokasi di Pangkal Pinang. Pelaku diamankan di wilayah Celagen, Kabupaten Bangka Selatan, usai sempat berusaha kabur dari kejaran petugas. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sudah beraksi di 12 lokasi berbeda. Adapun uang hasil kejahatan tersebut dipakai pelaku untuk bermain judi online serta membeli narkoba. Para korban pun mengalami kerugian hingga 18 juta rupiah. Modus operandinya, si tersangka melakukan aksinya dengan melakukan pinjam rental mobil. Kemudian dari situ dia mengelilingi untuk melihat apakah kondisi dalam keadaan sepi. Kalaupun memang keadaannya sekitar sepi, tersangka melakukan aksinya. Jadi tidak harus menunggu malam hari. Kalaupun di situ ada terparkir mobil dalam keadaan sepi dan tidak ada CCTV, nah di situ langsung tersangka melakukan aksinya. Kenapa tersangka bisa cepat melakukan aksinya? Karena memang tersangka sudah spesialis dalam melakukan pencurian knalpot. Dari setiap item nih. Saat ini, pelaku telah diamankan di Polresta Pangkal Pinang untuk menjalani pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 363 KUHP tentang tindak kejahatan pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Program makan bergizi gratis atau MBG di Pangkal Pinang terus dipercepat. Setelah sebelumnya, 4 dapur SPPG berjalan, kini 1 dapur baru kembali diresmikan. Sehingga total sudah 5 dapur SPPG yang beroperasi di ibu kota Kepulauan Bangka Belitung. Dapur ini mendistribusikan 9 sekolah sekecamatan Taman Sari. Di antaranya 3 taman kanak-kanak, 5 sekolah dasar, dan 1 sekolah menengah atas. Total penerima manfaat tercatat sebanyak 2.442 siswa. Senang karena bisa mendapatkan makanan yang gizinya lebih bagus, karena ya jadi tidak perlu mengeluarkan uang untuk jajan-jajan yang tidak bermanfaat. Oke, Dinda sendiri biasanya bekal ataukah memang diberi uang jajan oleh orang tua? Sering bawa bekal.
Jadi sekarang kayak lebih ringan karena bisa dapat makanan gizi gratis setiap hari, jadi nggak perlu ngeberatin orang tua juga. Ya, di Kecamatan Taman Sari. Taman Sari. Itu satu hari bisa berapa itu Kak? Makanan? Di dapur kita itu ada di 2.442 penerimaan manfaatnya. Dari SMP sampai SMA? Ya, dari TK sampai SMA. Oh, dari TK sampai SMA. Oke. Bang, untuk menu sendiri Bang, itu apakah tiap hari berganti atau enggak? Ya, setiap hari berganti. Setiap hari berganti. Untuk memperlancar pendistribusian, dapur SPPG ini hanya berjarak 5 hingga 6 km dari sekolah-sekolah yang menjadi sasaran. Dengan hadirnya dapur baru, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih merata, sekaligus mendukung peningkatan gizi dan kesehatan peserta didik. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel, saudara. Warga Kampung Tunanetra Palembang menolak rencana pembangunan rumah susun sederhana sewa di lingkungan mereka. Selain sudah lama menetap dan merasa nyaman dengan lokasi tersebut, sebagian besar warga juga bergantung pada Panti Pijat Pertunijaya sebagai sumber penghidupan. Rencana pembangunan rusunawa di Kampung Tunanetra pertama kali diketahui warga pada Kamis 25 September 2025 saat konsultan dari Dinas Perkimtan Kota datang melakukan uji kelayakan tanpa sosialisasi dan pemberitahuan sebelumnya. Kini sebanyak 140 kepala keluarga telah bermukim di kawasan ini lebih dari 50 tahun bahkan lintas generasi. Sebagian besar warga yang tunanetra menggantungkan hidup sebagai tukang pijat di klinik Panti Pijat Tunanetra yang berada di lingkungan tersebut. Sebelumnya tidak ada sama sekali sosialisasi, baik pemberitahuan secara lisan maupun secara resmi atau tulisan berupa surat. Jadi tiba-tiba langsung uji kelayakan? Tiba-tiba lewat telepon, hari itu juga mau datang uji kelayakan. Sudah ada klinik pijat, usaha mereka yang sudah dirintis sudah lama, kemudian ada juga Pertuni, kantor cabangnya ini kan. Warga menilai jika tujuan pemerintah kota untuk memperindah kawasan, sebaiknya dilakukan dengan memperbaiki akses jalan dan rumah yang kurang layak. Mereka menolak pembangunan rusunawa mengingat warga tunanetra membutuhkan waktu panjang untuk beradaptasi jika lingkungan mereka berubah. Dengan lokasi ini sudah nyaman, sudah hafal betul. Ada lubang, ada tikungan, itu sudah kami hafal, Mbak. Tapi kalau kita diperbarui, maka kami akan membutuhkan orientasi baru, harus beradaptasi lagi yang baru. 60 orang tunanetra yang bergantung hidup dengan klinik pijat urut tunanetra ini. Sebelum pasar ikan itu kita pasien satu hari itu bisa 50 sampai 60. Sedangkan sekarang 20, kadang kemarin pernah 9 pasien hanya. Penolakan ini juga dipicu pengalaman sebelumnya saat pembangunan pasar ikan membuat perekonomian warga merosot karena lokasi panti pijat menjadi terpinggirkan dan lebih kecil. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. 4 anak meninggal dalam kebakaran yang melanda sebuah rumah di Kecamatan Madang Suku 1, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Kebakaran hebat melahap rumah kayu milik Sudirman di Desa Rasuan, Ogan Komering Ulu Timur. Dalam peristiwa itu, 4 anak meninggal dunia. Menurut warga, api tiba-tiba membumbung dari bagian atas rumah dan cepat menjalar. Sekitar jam 11:10 malam, awal mulai api. Ini kemungkinan konsleting listrik paling. Karena tadi kabel listriknya putus. Polisi mencatat korban tewas adalah Yoga 10 tahun, Aditya 14 tahun, Aldri 13 tahun, dan Marson 13 tahun. Seluruhnya pelajar SMP asal desa setempat. Mungkin mereka tertidur dan tidak mengetahui adanya api. Akhirnya api itu membesar, 4 orang tersebut tidak bisa menyelamatkan diri. Akhirnya menjadi korban dalam kebakaran semalam. Iya, untuk semalam menurut dari malam diamankan untuk jenazah para
korban dibawa ke puskesmas, mereka sudah meninggal dalam kebakaran tersebut. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Saudara, seorang pencuri di Palembang, Sumatera Selatan nyaris tewas terbakar saat berusaha mencuri kabel di sebuah rumah. Kabel yang akan diambil diduga mengalami arus pendek hingga menimbulkan api dan membakar sejumlah barang di dalam rumah. Sebuah rumah mewah 2 lantai di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Jakabaring, Palembang terbakar pada Rabu 1 Oktober 2025 siang. Asap hitam pekat membumbung dari lantai 1 membuat warga sekitar panik. Di tengah kepanikan, warga melihat seorang diduga pencuri keluar dari rumah sambil membawa gulungan kabel. Pelaku sempat ditangkap namun melarikan diri setelah terjadi perlawanan. Kebakaran diduga dipicu arus pendek listrik saat pelaku memotong kabel. Tadi ada orang berapa pelaku pencuriannya? Iko. Iya. Oh, dia masuk lewat mana, Pak? Dari samping. Oh, di samping. Dia bongkar samping ya? Baru masuk hari ini, Pak. Tidak, lana mah dikenali. Oh, lana mah. Nah, ini tadi kepergok ya? Iya, tadi tuh karena kan ada asap tebal. Nah, pas asap tebal tadi dia tiba-tiba masuk. Keluar. Oh. Dari pagi memang dari sini. Pas asap tebal itu dia di dalam sudah. Pas asap tebal langsung lari. Langsung lari dia. Apa diterai wong dulu? Tidak. Pas asap tebal dia keluar. Oh, dari situlah ketahuan. Iya. Nah, itu bawa apa dia kalau keluar? Bawa, ya besi-besi ada kabel sarang nyamuk itu. Oh. Bawanya. Dibawanya? Iya. Langsung nih diduganya. Lana mandanya. Cuman iya, Kenal tak sama pelaku? Tidak, cuman raya kenal. Iya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berhasil menjinakkan api. Polisi melakukan olah TKP dan menyita barang bukti kabel curian untuk memastikan penyebab kebakaran. Setengah jam yang lalu, gedungnya ini adalah... Komandan, ini ada kebakaran, Komandan. Ya, betul. Dari laporan masyarakat, setelah kami cek datangin TKP, memang barusan ada tempat atau rumah yang dalam tahap penyitaan pengadilan terbakar. Untuk sebab-sebab sementara masih dalam penyelidikan. Itu tadi apa barang bukti yang diamankan, Komandan? Barang bukti yang diamankan itu sepertinya barang-barang bekas. Ada informasi dari warga sekitar, ada orang yang masuk ke gedung ini, mungkin indikasi untuk mencuri karena ketahuan sama warga, lari dan tidak sempat untuk diamankan. Setelah itu muncul api dari dalam. Oh, diduga dibakar pelaku ya? Nah, bisa jadi mungkin dia memaksakan untuk mencuri kabel atau apa yang ternyata kabel di dalamnya itu masih ada aliran listriknya. Rumah tersebut diketahui merupakan aset milik bandar narkoba yang sebelumnya telah disita Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Terseret dalam pusaran dugaan korupsi dana PMI, rumah tangga mantan Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda ikut retak. Ia menggugat cerai suaminya Dedi Siprianto yang kini berstatus terdakwa dalam kasus sama. Di tengah kasus dugaan korupsi dana PMI yang menjeratnya, mantan Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda menggugat cerai suaminya Dedi Siprianto yang juga menjadi terdakwa dalam perkara serupa. Fakta ini terungkap saat keduanya menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus Selasa 30 September 2025 siang. Tak hanya itu, Fitri juga melaporkan Dedi ke Polda Sumsel terkait dugaan perselingkuhan. Ia merasa terseret kasus korupsi, meski posisinya hanya sebagai pembina PMI, tanpa mengetahui pengelolaan dana biaya pengganti pengolahan darah PMI Kota Palembang periode 2020-2023. Laporan polisi itu terkait adanya proses dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Pak Dedi kepada Ibu Fitri yang sudah berulang dan akhirnya mungkin beliau sudah tidak mampu lagi menahan perasaan yang selama ini ditahan sejak beliau menjadi wakil wali kota terus ditahan. Nah, sampai hari ini pada saat sudah mendapati masalah dan sudah di lapas terjadi lagi. Nah, ini mungkin sudah terakhir beliau bisa mentoleransi, selanjutnya beliau minta ini untuk diproses secara hukum. Kuasa hukum Fitri berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti kepolisian.
Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga, Saudara, Sriwijaya FC datang ke markas PSMS Medan dengan tekad kuat mencuri poin. Meski tidak tampil dengan kekuatan penuh akibat cedera dan akumulasi kartu, Laskar Wongkito berambisi tetap pulang dengan hasil positif. Sriwijaya FC akan melawat ke Stadion Utama Sumatera Utara menghadapi PSMS Medan pada pekan keempat Championship 2025-2026. Usai menelan kekalahan di laga sebelumnya, tim Laskar Wongkito datang dengan tekad bangkit dan mencuri poin agar bisa keluar dari dasar klasemen grup 1. Sebanyak 22 pemain diboyong pelatih Ahmad Zulkifli untuk laga tandang ini. Sudah lihat pertandingan Medan terakhir melawan Sumsel ketika mereka unggul 2-0. Sangat-sangat leluasa dua-dua wing mereka bermain. Itu ada si Rival Astori dan juga Maring. Dua-dua punya kecepatan dan dari situ mereka bisa mengobrak-abrik pertahanan Sumsel, dan di situ kita mau antisipasi bagaimana mereka tidak bisa leluasa dalam bermain saat melawan kita. Evaluasi pun telah dilakukan dengan fokus meredam permainan PSMS agar tim tuan rumah tidak leluasa menguasai jalannya pertandingan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, Saudara, kami masih akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksal. Terima kasih, Saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksal. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksal hari ini. Seorang anggota Bayangkari berinisial VS melaporkan suaminya Bribtu FR ke Bid Propam Polda Sumsel atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan. Kasus ini dialami sejak 3 tahun pernikahan mereka dengan terlapor yang kini bertugas di Polres Musirawas Utara. Pelapor mengaku kerap mendapat kekerasan fisik saat menegur suaminya yang diduga menjalin hubungan dengan seorang mahasiswi. Ia bahkan harus menjalani pengobatan psikis dan sempat menerima talak melalui sambungan telepon. Sebagai bukti, pelapor menyerahkan percakapan elektronik, surat pembelian perhiasan, hingga rekaman video call. Jadi waktu dia ketahuan jalan sama cewek itu lagi kan, saya kira sudah tidak berhubungan. Saya memberanikan diri untuk menelpon mamanya cewek ini kan. Barulah dia mengkubis chat saya selama ini yang dia abaikan. Dia ngomong, kalau kamu berani nelpon ini saya hancurkan ya kamu sama keluarga kamu sekalian. Terus saya bunuh kamu sama keluarga kamu, itu ada buktinya. Itu bukti lewat CCTV dari tempat teman saya. Waktu saya tempat teman saya, dia ngomong kayak gitu. Dari situ penyakit saya mulai lagi kambuh lagi. Saya merasa cemas, saya merasa takut karena sudah menerima ancaman tersebut. Tuhannya saya temukan bukti transaksi. Suami saya membelikan dia perhiasan, depalas, terus juga saya menemukan bukti chattingan, bukti screenshot video call mereka berdua. Laporan tersebut kini tengah didalami polisi, termasuk dugaan pelanggaran kode etik. Pelapornya ini adalah istri dari seorang anggota Polres Muratara yang melaporkan terkait dengan kasus KDRT ya. Dan memang saat ini masih didalami oleh para penyidik ya, khususnya Direktorat Reserse Umum ya, Reserse Umum Polda Sumatera Selatan, khusus untuk tindak pidananya apabila memang terdapat unsur-unsur yang terpenuhi, jadi masih dalam lidik. Kemudian selain daripada itu, khusus untuk teman-teman dari Bid Propam Polda Sumatera Selatan juga sedang menyelidiki terkait dengan kode etiknya ya, jadi sama-sama berjalan. Pelapor berharap kasus ini dapat ditindaklanjuti setelah laporan sebelumnya belum mendapat respons. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Warga desa Batu Belang Jaya, Muara II, Oku Selatan digegerkan aksi penikaman yang dilakukan seorang pria bernama Rian terhadap David, mantan suami istrinya. Korban mengalami luka serius dan harus menjalani perawatan di rumah sakit.
Peristiwa bermula saat keduanya terlibat cekcok mulut. Korban diketahui belum bisa menerima pernikahan mantan istrinya dengan pelaku, terlebih rumah mereka berdekatan, sehingga sering memicu pertengkaran. Emosi memuncak ketika korban melihat pelaku bersama mantan istrinya. Tantangan yang dilontarkan korban membuat pelaku tersulut hingga nekat menusuk dengan tajam. Korban dilarikan ke rumah sakit, sementara pelaku yang sempat melarikan diri ditangkap polisi. Yang mana sekalipun memang sudah cerai, tapi karena mungkin tinggal bersebelahan, tapi masih melihat setiap hari, itu yang menimbulkan mungkin di situ timbul sedikit-sedikit gesek-gesekan kecil sebelum kejadian ini. Itu ada dua kali tusukan, namun yang pertama tusukan ini tidak terlalu luka lebar ataupun dalam, dan yang satunya yang tepat di bawah dada, di bawah ketiak yang masih menancap pisau saat kejadian. Kini pelaku ditahan untuk menjalani proses hukum di Polres Oku Selatan. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Sriwijaya FC akan melawat ke Stadion Utama Sumatera Utara menghadapi PSMS Medan pada pekan keempat Championship 2025-2026. Usai menelan kekalahan di laga sebelumnya, tim Laskar Wongkito datang dengan tekad bangkit dan mencari poin agar bisa keluar dari dasar klasemen grup 1. Sebanyak 22 pemain diboyong pelatih Ahmad Zulkifli untuk laga tandang ini. Sudah lihat pertandingan Medan terakhir melawan Sumsel ketika mereka unggul 2-0. Sangat-sangat leluasa dua wing mereka berapa bermain. Itu ada si Rival Astori dan juga Maring. Dua-dua punya kecepatan dan dari situ mereka bisa mengobrak-abrik pertahanan Sumsel, dan di situ kita mau antisipasi bagaimana mereka tidak bisa leluasa dalam bermain saat melawan kita. Evaluasi pun telah dilakukan dengan fokus meredam permainan PSMS agar tim tuan rumah tidak leluasa menguasai jalannya pertandingan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas_tv_palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.